menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar kita. Mari kita menolong dengan menyisihkan berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita, menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki, dengan memberikan keterangan peduli COVID atau menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran kasih Tuhan untuk sesama kita. Jangan ku
Sekali aku berfirman dua hal yang aku dengar dari Tuhan Sang Kuasa dan kasih setia. Kau balas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekatlah saja, kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini boleh berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Setiap individu pasti mempunyai nilai diri masing-masing yang terbentuk melalui proses kehidupan yang berbeda-beda. Tak selamanya nilai diri yang kita bangun dan kita hidupi selalu selaras dengan nilai kerajaan Allah yang diberitakan dalam kitab suci. Dalam bacaan minggu ini, dipaparkan pengalaman Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Yunus bergumul menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak Allah. Saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, mereka diperhadapkan pada dua pilihan, antara yang pasti dan yang masih jadi misteri. Menjadi penjala ikan atau penjala manusia. Markus 1 ayatnya yang ke-18 menuliskan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Keputusan yang cepat namun menuntut ketaatan yang berlangsung seumur hidup. Kiranya kita dapat dengan rela melepaskan nilai diri sehingga dapat terus berubah dan selaras dengan nilai kerajaan Allah. Berserah kepada
menjadi baru dan menjadi miliknya. Saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena di pagi hari ini kami masih boleh menghadap tatamu yang kudus. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu, memohon ampun akan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami, karena kami lebih sering melakukan kehendak kami sendiri daripada melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami, karena di dalam menjalankan tugas pelayanan kami lebih sering menjalankan ego kami sendiri. Kiranya Roh Kudus memimpin hidup kami, agar kami dapat melepaskan nilai diri kami, sehingga kami dapat terus berubah selaras dengan nilai kerajaan Allah. Tuhan, pimpin kami, supaya kami dimampukan untuk menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ini dalam penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Lukas 1 ayat 77 sampai 78. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan ada di sekitar kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita dari Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Yang demikian bunyinya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu
mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema ibadah pada saat ini atau tema khotbah adalah nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita melihat orang yang menggunakan headset atau earphone ketika sedang mengemudikan kendaraan di jalan? Apakah itu ketika bersepeda atau sedang mengendarai kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil? Dikutip dari tirto.id, Nicky Hayden, mantan juara MotoGP 2006, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan mobil di pantai Rimini, Cesena, Italia. Setelah melihat rekaman CCTV, kepolisian Rimini membeberkan penyebab kecelakaan atas diri pembalap berusia 35 tahun ini yang diduga sedang mendengarkan musik melalui earphone. Hayden terlihat menerobos lampu merah dan tidak memperhatikan kendaraan lain sehingga kecelakaan tidak terelakkan. Hayden adalah korban kesekian dari pelanggaran keselamatan mengemudi akibat menggunakan earphone yang berakibat terganggunya fokus mengemudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah Hayden ini mengajak kita semua untuk memilih fokus yang benar dalam kita menjalani kehidupan ini. Terkadang kita perlu diajak untuk meletakkan dulu kegiatan yang membuat kita teralih dari fokus yang seharusnya kita lakukan. Mengalihkan pandangan dan sikap pada hal yang benar dan seharusnya menolong kita semua untuk mampu melakukan banyak hal dengan tepat dan selamat. Pada saat ini, kalau ditanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita sedang berfokus pada nilai diri kita sendiri atau kepada nilai kerajaan Allah? Pertanyaan ini bukan mau membenarkan atau menyalahkan seseorang atas nilai dirinya itu. Karena apa? Karena setiap orang pasti punya nilai diri masing-masing. Tapi nilai diri yang seperti apa yang kita punyai, yang sedang kita hidupi pada saat ini? Pertanyaan ini untuk mengingatkan kita semua agar kita berfokus pada nilai diri yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita fokus memilih dan menghidupi nilai kerajaan Allah, maka kita akan mempersilakan Allah meraja dalam kehidupan kita. Allah meraja dalam hidup kita berarti hidup dan pikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau diatur 100% oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tampilnya Tuhan Yesus di muka umum setelah Yohanes Pembaptis ditangkap adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan dalam diri Tuhan Yesus itulah dirasakan dan dialami kehadiran Tuhan Allah yang meraja. Tuhan Yesus mengajak orang banyak untuk menemukan
apa nilai kerajaan Allah bagi mereka sendiri. Dan bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah Injil. Injil yang Tuhan Yesus beritakan. Injil yang Tuhan Yesus beritakan memungkinkan seseorang itu berkembang seutuh-utuhnya. Dan Tuhan dapat hadir sedekat-dekatnya ketika kita fokus pada Injil Kristus tersebut. Bukan lagi ajaran yang harus begini, yang harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, bukan. Melainkan ajaran yang membuat seseorang bisa menemukan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, untuk menjadi muridnya. Nah, ketika Yesus mengajak murid-muridnya yang pertama ini Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus. Ternyata murid-murid ini atau Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus menyambut ajakan Tuhan Yesus tersebut dengan begitu antusias. Mengapa mereka begitu antusias? Karena mereka bisa merasakan Tuhan Yesus yang menghidupi Injil yang diberitakannya itu. Dan ini ditunjukkan dengan Yohanes dan Yakobus terpesona oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka mau mengubah haluan mereka untuk menoleh kepada Yesus, kepada Kristus, dan mengikuti panggilannya. Dan panggilan ini perlu dihayati dengan serius dan fokus. Jadi ketika kita menentukan untuk menoleh mengikuti Yesus, maka kita harus menghayati panggilan Tuhan itu dengan serius dan fokus. Tuhan Yesus tidak ingin fokus kita kepadanya itu terbagi-bagi. Tuhan Yesus juga mengajak mereka untuk fokus menghidupi Injil sebagai nilai-nilai kerajaan Tuhan Allah. Sehingga banyak orang akan merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Simon, Andreas yang meninggalkan pekerjaannya. Yohanes dan Yakobus yang meninggalkan ayahnya. Adalah sebagai bentuk mereka mau fokus untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka berani melepaskan sesuatu yang berharga untuk hidup mereka sendiri. Mereka melepaskan adalah tindakan yang didasari dengan hati yang damai, hati yang tentram, hati yang ikhlas, hati yang bahagia. Dan pastinya tidak ada penyesalan. Ini adalah sebuah nilai kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian. Para murid juga fokus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dengan hal-hal yang lain. Dengan mengajar, dengan memperhatikan orang lain, dengan menyembuhkan, dengan mengusir roh-roh jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Para murid juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk bertanggung jawab. Untuk mendukung, menuntun, memelihara dan menguatkan orang lain agar dapat hidup terus dan membuat orang menemukan jalannya sendiri berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita juga diajak untuk fokus menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah itu dengan tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri.
tetapi memikirkan kepentingan orang banyak dengan mengusahakan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Contoh di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini semakin banyak orang yang mulai masa bodoh dengan protokol kesehatan. Mungkin juga karena bosan, sudah hampir 1 tahun harus menjaga protokol kesehatan, harus diam di rumah saja. Orang mulai bosan, sehingga orang mulai masa bodoh. Banyak orang tidak mau pakai masker, tidak menjaga jarak, sering tidak mencuci tangan, dan bahkan ada orang bersin juga dengan sembarangan tanpa menutup dengan tisu atau sapu tangan. Ini menyebabkan semakin meningkatnya orang yang terpapar COVID-19. Bahkan sekarang perharinya sudah 100.000 lebih orang yang positif COVID. Seorang yang fokus menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah, maka akan mengusahakan kehidupan bagi orang lain. Kalau kita menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah, menerapkan Injil Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita mau memperhatikan orang lain. Kita mau menjaga orang lain. Kita mau mengusahakan kehidupan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah itu? Yang pertama, kita harus fokus meneladani Tuhan Yesus yang sudah menghadirkan kerajaan Allah. Fokus pada Kristus, bukan pada yang lain. Yang kedua, fokus ikut serta dalam mewujudkan dan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita dengan menuntun, memelihara, menjadi contoh dan menguatkan orang lain agar bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, kita juga harus fokus membangun kehidupan baru dalam hidup kita sendiri dengan pertobatan dan Injil Kristus. Bapak Ibu sekalian, dengan fokus pada nilai-nilai kerajaan Allah yang kita hidupi, maka kita tidak akan jatuh terpeleset dalam kesalahan yang menghancurkan hidup kita sendiri. Fokus pada nilai-nilai kerajaan Allah akan menolong kita untuk mampu melakukan banyak hal dengan tepat dan selamat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita akan setia kepada Tuhan dan akan memberikan kehidupan dengan menuntun, memelihara. Kita mau perhatian dengan orang lain dan bukan hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman, berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memberikan kehidupan bagi orang lain melalui apa yang kami lakukan. Ya Tuhan, yalah Bapa kami yang di surga. Pada saat ini kami mau menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biar Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga mereka juga boleh mendapatkan kasih karunia daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan ada karya Tuhan yang luar biasa yang mereka rasakan. Sehingga mereka juga boleh mendapatkan pemulihan yang daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan juga mau menguatkan mereka. Tuhan mau memberikan terus tubuh yang fit buat mereka di tengah pandemi ini ya Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap sehat. Boleh tetap dapat menikmati kehidupan bersama keluarga besar ya Tuhan. Bersama anak, menantu, cucu, dan juga dengan yang lainnya lagi ya Tuhan. Tuhan sertai mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Tuhan juga mau berkati mereka. Tuhan mau memberikan kasih karunia mereka. Sehingga mereka juga dapat menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Yang sedang mengusahakan vaksin COVID-19 ini ya Tuhan. Dan mungkin sudah dilaksanakan untuk tim medis dan juga untuk aparat keamanan dan bagi mereka yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Biarlah ini menjadi awal yang baik untuk menghentikan penyebaran virus Corona 19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong para tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi ya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, biarlah semua rencana yang dibuat, strategi yang disusun oleh pemerintah di dalam menghentikan COVID-19 ini, biar semuanya boleh berhasil karena ada pertolongan dari Tuhan saja. Kami menyerahkan doa syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau untuk jemaat yang menginginkan amplop persembahan tersebut diserahkan ke gereja, dapat menghubungi TU atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Persembahan dapat pula dilakukan melalui nomor rekening GKI Persik Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia.
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur kami dapat menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Biarlah dengan ucapan syukur kami mempersembahkan korban kepadamu. Kiranya Tuhan terima persembahan kami yang kami berikan dengan penuh sukacita. Walau kami menyadari bahwa apa yang kami persembahkan semua berasal daripadamu juga. Biarlah apa yang kami persembahkan dapat berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatunya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Keselamatan adalah hanya dari Tuhan. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah dunia hanya di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan sehingga kita bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.